Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan share tutorial buat kalian pengguna HP Android, khususnya HP Android Xiaomi ya, yaitu cara root di HP Android Xiaomi tanpa PC ya. Jadi rootnya ini nggak perlu pakai PC, nanti kita perlu bantuan pakai HP Android yang lain ya buat root ya. Jadi ini saya contohkan, mau saya root HP Xiaomi Redmi Note 15 5G. Mau saya root, kemudian saya pakai bantuan HP Android yang lain. HP Android yang lain itu nanti akan dipasang aplikasi yang namanya Bugjacker. Bugjacker bisa di-download di Google Play Store. Bugjacker itu ini ya, Bugjacker seperti ini. Jadi bisa di-download di Google Play Store, nanti dipakai buat root HP Xiaomi ini ya. HP yang pakai buat root ini boleh HP merek apapun, bisa Samsung, bisa Oppo, Vivo, Infinix, bisa Xiaomi juga. Yang jelas ini HP-nya yang penting bisa install aplikasi Bugjacker tadi ya, Bugjacker. Pasti HP Android yang lain pasti bisa lah ya. Kemudian syarat sebelum kalian bisa root di HP Xiaomi ini HP Xiaomi ya, harus sudah UBL, wajib UBL. Pengguna HP Xiaomi wajib UBL kalau HP-nya mau di root ya. Kalau belum UBL nggak bisa di root. Kalau belum UBL silakan kalian UBL dulu kalau mau root. UBL juga sekarang bisa tanpa PC ya. Untuk tutorialnya sudah ada di video saya yang sebelumnya. Di sini Redmi Note 15 saya sudah UBL ya, yang jelas ya, sudah UBL, tinggal mau saya root saja. Ini saya cek dulu ya, root checker, pakai root checker. Ini belum root ya. Root checker belum root. Kemudian ada beberapa bahan yang harus kalian download ya. Oh ya, untuk root kali ini silakan ikuti step by stepnya ya. Jadi kalau sekarang ini untuk rootnya lebih mudah, agak lebih mudah, karena kalau tutorial sebelumnya atau tutorial yang dulu itu kalau mau root tanpa PC itu kan kita butuh fastboot ROM untuk diambil file init bootnya ya. Tapi sekarang kalian nggak perlu download fastboot ROM yang bergiga-giga itu ya, karena ada website situs yang menyediakan file bootnya atau init bootnya dari tiap HP Xiaomi ya. Namanya ini MemOS Updates, memeosupdates.com. Nanti linknya cek saja di deskripsi video atau di kolom komentar ya. Jadi kalian bisa download file init bootnya di website ini ya. Jadi kalian buka websitenya, kemudian kalian tab menu 3 garis ini, kalian pilih device. Device-nya terserah kalian yang mau di root itu HP apa. Misalkan HP Xiaomi ya pilih Xiaomi, HP Poco pilih Poco, HP Redmi pilih Redmi. Ini saya Redmi Note 15 jadi saya pilih Redmi. Kemudian scroll seri Redmi kalian, silahkan sesuaikan. Kalau saya Redmi Note 15, mana Redmi Note 15 yang 5G ini ya, Kunjit. Jadi pilih seperti ini. Ini ada iklannya. Scroll lagi ke bawah. Nah di sini ini ada region, ada Cina, global, India. Sesuaikan ROM yang kalian pakai ya. Jadi untuk versi ROM-nya ada di settings, kemudian about phone. Nah di sini saya pakai 301 WPQ IDXM. ID itu adalah ROM Indonesia. Kalau MI ROM global. Jadi catat ya, ingat-ingat 301 WPQ IDXM 301 itu kan ROM Indonesia ya. Pilih yang Indonesia, tab Indonesia ini 301 WPQ IDXM. Kalau kalian pakai versi yang lain, misalkan pakai yang Eropa, EU, ya kalian downloadnya yang EU, sesuaikan dengan ROM yang kalian pakai tadi ya, versinya tadi ya. Berhubung saya pakai yang Indonesia. Dan di sini misalkan kalau kalian masih pakai di HyperOS 2 ya silakan download yang HyperOS 2 ini ya. Saya kan pakai yang ini, jadi saya klik download yang 301 ini, kemudian scroll ke bawah. Nah di sini ada download, ini ada recovery ROM, ada fastboot ROM, ini download Magis patch image, ini download init boot dan boot image. Jadi kalian pilih yang init boot dan boot image. Yang patch ini sebenarnya seharusnya ini file init boot dan boot yang sudah di patch di Magis. Tapi entah kenapa ketika saya pakai yang ini nggak bisa terut. Seolah-olah ini file ini belum di patch dari sananya ya.
ini belum di patch, ini nggak bisa buat root. Jadi saya downloadnya yang ini saja, yang bawah saja, init boot dan boot image-nya ini saja ya. Nanti kita patch manual lewat Magis, aplikasi Magis saja. Jadi ini saya download seperti ini downloading. Satu lagi, selain init boot ini, kalian download Magisnya ya, linknya juga cek deskripsi video atau mungkin di kolom komentar. Kalian pilih yang terbaru saja, yang paling atas saja. Ini kan yang paling atas untuk sementara ini 30.7 ya. Kalau kalian scroll bawah ada versi lamanya 36 misalkan 35, tapi saya sarankan yang terbaru saja. Misalkan ada 30.8 atau 31, pakai yang 31 aja. Kemudian cari Magis yang APK. Kalian download yang APK ini ya. Kalian download, klik saja untuk mendownload, dan di sini saya sudah download file Magis ini, Magis 37 sama OS 3.01 ini ya. Ini file boot dan init bootnya. Kalian ekstrak file init bootnya ini, kalian tap saja, kemudian ekstrak here. Nanti di sini ada folder. Dan di sini ada beberapa file ya, ada boot, init boot dan lain-lain. Kalian pakai, kalau ada init boot pakainya init boot. Kalau nggak ada init boot pakainya yang boot ya. Kalau nggak ada bootnya pakai yang recovery. 3 itu ya. Jadi mungkin ada beberapa HP yang nggak ada init bootnya, ada beberapa Xiaomi ada yang nggak ada init bootnya ya. HP-HP lama Xiaomi itu nggak ada init boot, jadi kalian pakai yang boot ya. Kemudian ada beberapa HP Xiaomi yang nggak ada bootnya juga, nggak ada init bootnya, adanya recovery ya, pakainya yang recovery. Jadi pilih salah satu ya. Init boot nggak ada, pakai yang boot nggak ada, pakai yang recovery. Kebetulan ini saya ada init boot, jadi nanti yang dipakai adalah init boot. Yang di patch lewat Magisnya adalah init boot. Oke, lanjut, sudah diekstrak, kemudian install file Magisnya. Install saja, ini APK biasa. Ini HP Android satunya ini masih nganggur ini ya, nanti pakai nanti untuk install file patch-nya. Ini ada iklannya ini. Oke, sudah terinstall ya. Ini ada Magis. Kalian buka aplikasi Magisnya. Ini low, nggak apa-apa low, dan di sini installnya ini masih NA, berarti belum terroot ya. Kalau masih NA seperti ini berarti HP-nya belum kerut. Magisnya masih sekedar install APK-nya, belum di root sistemnya. Jadi kalian pilih install. Ini install. Kemudian select and patch a file. Kalian tab gini, pilih. Kalian pilih tadi ya, cari file yang sudah kalian ekstrak tadi, file ini good ya. Download ya, kemudian di mana tadi, ini OS 3.01 ini. Nah di sini kalian pilih satu saja ya. Misalkan kalau ini ada init boot ya init boot, nggak ada ya boot, nggak ada lagi recovery. Kemudian setelah dipilih, kemudian let's go. Ini let's go untuk ngepatch file init bootnya. Oke, done. Dan lokasi file patchnya itu ada di buka saja file manager. Kemudian di download tadi, di download. Nah ini ada Magis patch 30.700 ini. Mungkin namanya beda-beda ya. Ini Magis patch. Ini nanti kita install lewat HP satunya ya. Jadi file Magis patchnya ini di copy, disalin ke HP Android satunya ya, yang buat root. Disalin terserah pakai apa. Nah di sini saya biasanya kalau mau opera-opera ini menghubungkan HP Android 1 ke HP Android yang lain, biasanya saya pakai kabel ini Type-C. Bisa sih pakai OTG bisa, cuma kadang OTG itu nggak nyambung. Tapi kalau pakai Type-C to Type-C ini selalu nyambung. Kalau saya sih ya, selalu nyambung. Jadi pakainya yang pendek ini. Kalian bisa coba pakai yang panjang, Type-C to Type-C panjang, tapi belum tentu terhubung. Tapi kalau yang pendek itu pasti terhubung. Kalau yang panjang bisa terhubung, bisa enggak ya. Jadi silakan coba. Kalau nggak bisa terhubung, nggak terdeteksi, berarti kalian cari kabel yang kecil seperti ini. Ini kabel robot ya. Robot ini harganya paling nggak sampai 20 sih. Jadi kalau mau cari, nanti cek saja di deskripsi untuk kabel ini. Ini kabelnya mantap sih buat menghubungkan HP Android 1 ke HP Android yang lain. Misalkan ini ya. Ini mau saya file patch-nya mau saya ambil.
ini pilih file transfer Android. Jadi ini kalian pilih file transfer ya, yang tengah ini ya. Kemudian di sini HP satunya ini tap to view files, ini ada notifikasi tap to view files. Ini pilih yang MTP host. Ini MTP host saja seperti ini. Oke. Jadi kita salin, kita copy tadi ya file paths-nya tadi ya, kan ada di download. Kemudian di sini ya, Magisk Paths ini ya, kalian salin. Copy atau salin mana? Copy itu Poco C65 di sini saja ya, langsung di internal storage ini ya, copy. Oke, nanti di sini akan ada mana ini? Nah ini ya Magisk Paths-nya ini ya, sudah ada ya, Magisk Paths-nya ini sudah ada. Oke, sudah tersalin. Biarkan kabelnya ini terhubung. Kemudian yang HP mau di root ini kalian masuk ke fastboot mode. Yang ini kalian buka Backjagger, posisi buka Backjagger. HP yang mau di root kalian masuk, kalian restart saja, restart. Masuk ke fastboot mode dengan cara posisi restart gini, kalian tekan tahan volume bawah lama. Volume bawah tahan terus. Oke, masuk ke fastboot mode, lanjut. Ini oke, nggak apa-apa, ini oke. Oke, di sini HP-nya terdeteksi ya, tanda HP ini terdeteksi, mode fastbootnya terdeteksi. Ini ada notifikasi dev bus USB ya. Kalau kosong nggak ada dev busnya, ini berarti HP-nya nggak terdeteksi mode fastboot ini. Jadi kalau nggak terdeteksi silahkan kalian ganti kabel ya. Siapa tahu kabelnya bermasalah atau OTG-nya bermasalah. Oke, di sini sudah terdeteksi. Lanjut, kalian pilih yang ini ya. Ini kan bisa di scroll gini, menu-menunya. Kalian pilih yang tanda petir ini, petir, pilih yang petir. Kemudian pilih tombol birunya ini. Kemudian ini I understand. Oke, lanjut ketik langsung saja fastboot flash. Fastboot spasi flash. Fastboot spasi flash. Nanti untuk komennya, komen promnya saya cek di deskripsi dia. Fastboot spasi flash spasi init underscore boot underscore lagi AB. Kalau HP kalian pakai slot A, slot B, slot AB, kalian pakainya underscore lagi AB ya. Tapi kalau HP kalian nggak ada sistem slotnya, kalau HP baru kan ada ya. Kalau nggak ada sistem slotnya, langsung saja init underscore boot aja ya, nggak pakai underscore lagi AB. Spasi lagi, jangan lupa ya. Fastboot spasi flash spasi init underscore boot underscore AB spasi lagi. Ini kalian tap attachment ini ya. Attachment, cari tadi file paths-nya Magisk. File paths-nya Magisk ada di Poco C65 ini ya. Di internal storage di luar ini ya. Magisk Paths ini ya, kalian pilih seperti ini. Oke, setelah itu kalian bisa tap enter ini ya, tanda panahnya ini untuk menginstal. Oke, ini sudah ada finish. Ini sudah terinstall ya, successful. Kemudian ada finish. Oke, lanjut fastboot spasi reboot. Enter untuk melakukan reboot atau restart di HP yang di root ini ya, HP Redmi Note 15. Ini harusnya sudah selesai nih. Silakan kalian lepaskan sambungan USB-nya seperti ini. Ini untuk HP satunya ini, HP Android yang lain ini bisa kalian keluar dari aplikasi Backjagger. Oke, selesai. Ini tunggu. Kalau rootnya berhasil, biasanya restartnya agak lama dikit daripada biasanya. Oke, sudah masuk ke home screen. Nunggu loading dulu. Kemudian setelah ini kalian buka aplikasi Magisknya dulu ya. Kalian buka, pastikan NA-nya tadi sudah terinstall. Ini. Buka dulu. Biasanya juga ada butuh proses instalasi selanjutnya ya. Requires additional setup. Kalau ada muncul pesan seperti ini, kalian tap OK.
Oke, kemudian di sini direct install saja, recommended. Direct install, kemudian let's go. Oke, selesai. Ini ada perintah reboot, kalian bisa reboot langsung. Oke, reboot. Nanti kita setelah reboot lagi, kita buka Magis-nya lagi ya. Pastikan sudah terinstall versi Magis-nya. Oke, jadi seperti ini ya. Simple, pakai HP Android yang lain, nggak perlu PC lagi sekarang untuk root. Yang penting HP yang mau di root itu sekali lagi sudah UBL. Yang belum UBL nggak bisa. Yang ini HP ini nggak perlu UBL nggak apa-apa. UBL nggak apa-apa, nggak UBL nggak apa-apa. Yang ini. Kalau yang mau di root wajib UBL. Oke, kita buka Magis-nya lagi. Kita cek yang installed versionnya tadi harusnya sudah oke. Installnya ini sudah ya, versi 30.7. Zigis-nya no, RAM-disk yes. Oke, berarti sudah terinstall ya. Di sini juga ada sudah uninstall Magis. Berarti HP kalian sudah terinstall Magis, terinstall ke sistemnya, sudah root ya. Untuk membuktikannya kalian bisa cek pakai aplikasi root checker tadi ya. Bisa di-download di Google Play Store, root checker, cari saja ya root checker. Kalian buka, kemudian kalian cek, verify. Kalau ada notifikasi ini, grant saja ya, izinkan grant. Oke, congratulations, root access is properly installed. Sukses root ya HP-nya, mantap ini ya. Oke, jadi seperti itu untuk tutorial rootnya ya, gampang saja. Kemudian mungkin ada beberapa pengguna juga yang mungkin nggak 100% bisa, kadang ada yang bootloop juga ada salah install, bisa jadi bootloop. Solusi kalau HP kalian bootloop setelah install root ini adalah solusinya kalian install fastboot ROM-nya ya. Fastboot ROM-nya kalian install ulang bisa lewat Termux. Ada tutorialnya di video saya sebelumnya, itu ada tutorial install fastboot tanpa PC juga lewat Termux, lewat HP yang lain, HP Android yang lain bisa. Install fastboot ROM, installnya itu nggak menghapus data, kalian pilih yang accept storage ya. Kalau misalkan terjadi bootloop misalkan ya. Mudah-mudahan enggak lah ya, mudah-mudahan sukses 100% bisa terroot HP kalian ya. Oke, kemudian kalau mau unroot lagi, mau menghapus rootnya di HP kalian, gampangnya saya kalian buka Magis lagi. Kemudian ini ada uninstall Magis. Kalian pilih complete uninstall ya, complete uninstall nanti akan menginstal semua rootnya. Nanti otomatis HP-nya restart dan HP kalian sudah nggak ke root lagi, sudah seperti itu. Gampang kalau mau uninstall Magis atau unroot lagi seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya untuk tutorialnya ya, simple. Silakan kalian coba sendiri, HP-nya sudah UBL, wajib. Mudah-mudahan lancar, bisa terroot HP kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like dan share video ini kalau memang video ini bermanfaat. Yang belum subscribe channel Skate Pasto, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.